Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahda Martida, saya dari kelas 11 Akal 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPT PPh pasal 21 orang pribadi. Sebagai seorang wajib pajak, mungkin tidak asing dengan SPT. Kita diwajibkan melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya, yaitu sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Nah, di sini adalah table of contents, di mana poin-poin yang akan saya bahas nanti. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi SPT, yang kedua, jenis-jenis SPT, dan yang ketiga, penerima penghasilan, serta yang keempat, yaitu jenis-jenis formulir SPT orang pribadi. Nah, yang pertama, yaitu apa itu SPT? SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan atau kewajiban pajak lain yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi atau suatu badan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu jenis-jenis SPT. Nah, di sini ada dua. Itu yang pertama adalah SPT masa, dan yang kedua yaitu SPT tahunan. SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM, serta pemungut PPN. Nah, yang kedua yaitu SPT tahunan, wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. SPT tahunan sendiri dibagi ke dalam dua kategori, yaitu SPT tahunan perorangan dan SPT tahunan badan. Jadi sebenarnya kedua jenis SPT ini dapat dibedakan kalau SPT masa itu kan hanya dalam waktu tertentu. Nah, SPT tahunan itu setiap tahunnya harus dilaporkan. SPT tahunan perorangan pun masih dibagi lagi ke dalam 3 jenis formulir yang terdiri dari formulir SPT tahunan 1770, SPT 1770 S atau sederhana, dan SPT 1770 SS atau sangat sederhana. Namun sebelum membahas itu, kita bahas dulu penerima penghasilan orang pribadi. Penerima penghasilan yang pertama yaitu adalah pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam negeri atau PNS maupun non-PNS. Jadi pegawai itu orang yang bekerja pada pemberi kerja dan melaksanakan suatu pekerjaan untuk mendapatkan suatu imbalan berupa gaji dan sebagainya. Penghasilan pegawai akan dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan tempat pegawai bekerja. Jadi otomatis dari gaji yang mereka dapatkan langsung dipotong oleh PPh pasal 21 ini. Perusahaan akan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21, yaitu formulir 1721A1 yang ini, dan untuk pegawai swasta, BUMN, BUMD, dan 1721A2 untuk PNS yang ini. Nah, penerima penghasilan yang kedua yaitu pekerjaan bebas atau bukan pegawai, yaitu
orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotok PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Penerima penghasilan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, antara lain meliputi yang pertama yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang kedua itu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau paragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Ya, poin kedua ini mungkin berhubungan dengan entertain dan seniman. Yang ketiga itu olahragawan. Kita lanjut lagi. Yang keempat ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Ini berhubungan dengan pendidikan. Yang kelima yaitu pengarang, peneliti, dan penerjemah. Selanjutnya yaitu pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan serta memberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Yang ketujuh ada agen iklan, lanjut pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Mungkin ini distributor ya. Yang ke-10 yaitu petugas penjajah barang dagangan seperti salesman. Yang ke-11 yaitu petugas dinas luar asuransi. Yang terakhir yaitu distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Nah, penerima penghasilan yang terakhir yaitu pengusaha. Pengusaha adalah seseorang, sekelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual, beli, atau sewa sesuatu. Nah, kita masuk ke poin terakhir yaitu jenis-jenis formulir SPT orang pribadi. Nah, itu ada 3, yaitu formulir 1770, formulir 1770S atau sederhana, dan formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Yang pertama yaitu formulir 1770 adalah formulir yang digunakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki status sebagai pemilik bisnis dan pekerja dengan keahlian tertentu atau bisa disebut pekerja lepas atau bukan pegawai. Nah, yang kedua yaitu formulir 1770S atau sederhana adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahunnya lebih dari 60 juta rupiah. Nah, yang terakhir yaitu formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Formulir 1770 SS merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kurang atau setara 60 juta rupiah setiap tahunnya. Jadi untuk lebih gampangnya, formulir 1770 digunakan untuk orang yang bukan pegawai atau kerja bebas. Nah, formulir 1770S digunakan oleh pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahunnya. Nah, yang 1770 SS merupakan formulir untuk pegawai pada suatu perusahaan yang dengan penghasilan kurang atau setara 60 juta rupiah setiap tahunnya. Nah, yang terakhir ini adalah contoh formulirnya. Yang sebelah kiri adalah 1770, yang tengah 1770S, dan yang kanan 1770 SS. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.